Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Rektor dan semua jajaran yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bupati dan atau utusan yang saya hormati, utamanya Gus Supur, ini teman saya juga guru kita semua yang saya hormati. Ini mau penguatan apa ya? Tema hari ini penguatan, katanya penguatan keilmuan, spiritualitas dan sebagainya. Tadi moderatornya sudah agak baik, nggak berani ngatur kiai. Tapi ternyata perilakunya tetap ngatur. Artinya ya tetap dosa. Jadi saya ini termasuk kiai yang fanatik. Jadi di mana-mana yang namanya orang tua itu nggak boleh diatur. Saya sampai tadi malam nggak yakin bisa datang. Karena saya ini kiai betul itu harus punya keyakinan besok itu tidak tahu apa yang dilakukan. Jadi wama tadri nafsu ma la taksibu. Kalau kiai itu harus kepastian. Itu sesat gitu. Karena manusia itu tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi semoga ini tobat bareng-bareng. Jadi beda, ilmunya kiai itu beda. Ilmunya kiai itu saya sampai sekarang itu acara apapun seriusnya saya tetap nggak mau janji. Karena saya pegang konstitusi wama tadri nafsu ma la taksibu. Tapi manajemen modern mengharuskan kita ini dipaksa agak-agak sekuler. Terus saya minta kepastiannya besok bisa datang enggak? Saya bilang saya ini kiai, bisa saja saya mati ya. Karena ini kan satu acara gimana kita harus jujur. Kalau di dunia kiai, apalagi di dunia wali, itu membayangkan besok bisa melakukan sesuatu itu bagian dari degradasi. Karena Nabi pesennya sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang berpamit. Jadi waktu sholat itu bayangkan nggak sampai dulu, nggak sampai asar dan sampai maghrib. Saya lama sekali daftar di dunia itu, saya jiwai. Kemudian gara-gara yayan itu saya dipaksa agak mundur jadi orang modern yang dimanage, diatur, dikenalkan dunia yang saya tidak tahu. Tapi ya itu lagi karena umatnya Rasulullah SAW ini tak. Saya pernah bilang UGM itu sampai hari 2 tidak satu, sampai 2 minggu 3 minggu lah bilang nggak dia. Sampai saya di Jogja ditemuin, terus pokoknya nanti setelah pulang dari UI tolong mampir, ya kata saya, karena di hari yang sama. Tapi kalau dengan bilang besok, saya ada janji kan. Karena saya dari UI mampir misi di UGM. Setelah saya menerangkan seperti ini yang mereka terima. Kenapa mereka terima? Begini rumus saya, mereka kan sudah tahu ilmunya mereka, jadi mereka butuh ilmu saya. Kalau saya basa-basi berarti saya menerangkan ilmu yang sudah dipunyai. Makanya saya cerita di sini jujur, saya justru nggak boleh cerita bahwa kepastian itu baik. Yang benar adalah ketidakpastian. Saya jelas. Saya hidup ini, kalau di dunia saya pernah bilang ke rektor UI, Pak, kiai itu harus ada yang kayak saya. Kalau belajar agama seperti kampus, itu kan orang mau tanya bapet, daftar dulu, registrasi dulu, baru nyari fakultasnya. Setelah ketemu nyari dosennya. Itu kapan tahu bapet? Tapi kalau sama kiai kan enggak, saya sering ketemu orang di jalan. Terus mau tanya apa? Istri saya, anak saya ini head sudah 6 hari Januari, tapi 1 Februari kok sampai 10 hari. Maret sampai 10 hari, yang head yang mana? Ya yang 6 hari saja, yang lainnya ke istiqadah, kembali ke mutadah, langsung selesai. Itu nanti kalau semuanya model kampus, daftar dulu, bayar dulu, dijadikan registrasi dulu. Jadi yang menguatkan agama itu kiai-kiai yang nggak jelas kayak saya ini. Jadi waktunya bebas, tanyanya gimana saja boleh. Kalau tanya Pak Pemeki, nanti temuin saya di kantor. Setelah ditemuin karena agak bidangnya, siapa yang menangani ini? Cari dosen syariah. Siapa yang ahli fikih? Dicari lagi. Jadi memang menurut saya
saya dengan Gus Zofur ini duet yang baik. Beliau sudah modern manajemennya. Saya akan tidak modern sampai mati. Ini sudah cita-cita. Sehingga saya punya kitab namanya Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu beliau berkomentar begini. Suatu saat kebaikan itu profesi. Saya pernah ngomong ini di depan para dosen UI. Resikonya profesi begini. Misalnya kalau tim SAR Jakarta datang ke Pekalongan, ada orang tenggelam. Ini kan nggak wilayah saya, ya. Karena tugasnya hanya di lama-lama bagian kebakaran juga gitu. Ada kebakaran di Pekalongan itu tidak tugas saya kan tugasnya di Semarang. Nah bayangkan kalau agama seperti itu, dia di kampus dosen yang cakap, setelah pulang dia tidak berperilaku sebagai dosen. Kamu dari senyum di pesawat, setelah di rumah nggak pernah senyum, karena senyumnya profesi. Begitu juga kebaikan. Kalau Indonesia semua begitu, maka kita kehilangan stok sekian kebaikan. Tapi barokahnya orang-orang yang di jalan, ada kecelakaan langsung nolong. Barokahnya kiai-kiai yang di jalan-jalan, ada orang tanya langsung dijawab. Barokahnya kebaikan yang ditanamkan kiai-kiai, ada orang tenggelam tanpa ada yang menugaskan juga langsung di. Jadi konstitusi ilmu yang dibawa para kiai, bahwa ketika ada satu kebutuhan mendesak dan yang tahu hanya kamu, maka ta'ayyana alaika, ini menjadi berdoain bagi kita. Nggak usah tugas-tugas teritorialan, nggak ada. Ini penting saya utarakan supaya ilmu yang profesional itu harus dibawa ilmu yang masih samawi. Kalau kita pakai teori-teori tugas, ya tadi orang belajar agama harus dapat dulu, registrasi dulu, masuk fakultas apa, baru dapat ilmu. Sementara kalau ke kiai, langsung tanya, langsung dijawab. So beberapa kali dia pertanyaan itu di jalan. Makanya dalam dunia khazanah kiai itu harus berdampingan sama kampus, kampus juga harus berdampingan dengan kiai karena repot. Kalau ada orang sakit misalnya mendesak, karena hari Setu tutup, Ahad tutup, Senin baru ditangani, bisa sudah mati kan. Makanya kalau dalam dunia kiai ada contoh ini untuk mahasiswa-mahasiswa. Ada orang mau masuk Islam, pamit ke orang ustaz atau kiai, Pak, kiai saya ajarin syahadat. Kemudian kata kiai tadi, ngomong-ngomong binar ngeteh dulu, atau ngopi-ngopi dulu, atau apalagi bilang mandi dulu. Itu juga murtad, ini agak ekstrim ya Pak. Itu kiai tadi itu dianggap murtad, juga murtad. Memang agak ekstrim. Alasannya ada pembiaran sekian menit dalam kekafiran yang kiai tadi bisa menghilangkan saat itu. Jadi kalau ngetehnya 10 menit, berarti ada status kekafiran yang kiai ini ikut terlibat karena pembiaran. Nah itu kalau 10 menit tadi si kafir tadi mati, matinya masih berstatus kafir. Gara-gara pengeteh dulu. Jadi harus halang dan fauran. Karena dianggap li'annal ibqa' alal kufri kufrun, dia tadi dianggap terlibat dalam ibqa' alal kufri. Jadi artinya begini ya, ilmu-ilmu seperti ini harus kita jaga. Itu ibarat ada orang kecelakaan di pinggir jalan, kita dalam posisi tidak ideal, misalnya pakai celana kolor atau celana pendek. Ya tolong dulu saya pakai baju dulu, baru kamu tak selamatkan. Itu bahaya, nanti bisa kelimbas truk lain. Nah, kekafiran itu lebih ekstrim ketimbang itu semua. Sehingga dalam fikih disebut harus fauron. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, itu harus diajari tauhid secara fauron, meskipun pakai bahasa Indonesia. Nah kalau seremonial di masjid nunggu undangan itu bukan sekedar salah, itu buyutnya salah. Harus diselesaikan dulu. Karena kalau tidak kita selesaikan berarti kita membiarkan kekafiran dalam sekian menit atau sekian jam yang kita mampu menghilangkan saat itu juga. Jadi artinya begini, dalam pengetahuan Islam juga sama. Kalau semua pendidikan itu modern, kemudian tidak ada kiai atau ustadz yang konten siap menjawab kebutuhan masyarakat tentang masailul ahkam atau masailul fikih, ini bahaya sekali kalau semua hubungannya profesional. Karena kita sering menemukan di masjid orang tanya caranya sholat yang benar, di bab haji, di bab zakat dan seterusnya dan seterusnya. Maka menurut saya penguatan di sini itu yang penting itu kerjasama. Saya tidak boleh misalnya ekor sama pentingnya dunia kampus, kemudian saya bertradisi modern ya nggak boleh.
Dengan modern mengikuti tradisi saya juga nggak boleh, karena nanti malah tidak saling melengkapi. Ya, nanti malah tidak saling apa? Melengkapi. Karena saya tidak bisa bayangkan. Saya pernah ngomong itu di depan rektor, bahkan saya minta tolong supaya rektor sama dosen-dosen itu ngakui fungsi-fungsi yang tidak jelas tadi. Karena tadi bagian dari tidak jelas itu bentuk dari kejelasan. Lu coba bayangkan, misalnya nggak ada orang di perapatan, di jalan-jalan. Kalau ada kecelakaan, yang nolong pertama itu sar resmi apa orang-orang di jalan? Orang-orang di jalan. Jadi Allah itu bikin rahmat sudah seperti itu. Wasiat rahmati kullas. Nah kita yang di dunia modern kadang-kadang keterlaluan. Apa-apa harus prosedur, harus apa? SOP, itu repot sekali. Jadi makanya saya kerjasama dengan Gus Yoko, dengan beberapa teman-teman modern itu mengamkan supaya ya kayak respon memang sebaiknya tidak pernah ketemu, tapi udah jalan beriringan saja, nggak usah rukun. Saya khawatir malah nanti kalau rukun jadi kong kali kong yang nggak baik. Saya sampai sekarang itu tiap bilang orang tetap bilang enggak. Nanti kalau kurang sehari saya dikasih tahu, wah ini panitia butuh kepastian gini, ya itu salah kamu. Di dunia kiai nyari kepastian itu kriminal ya. Karena manusia itu nggak pernah pasti. Karena kita tidak bisa miliki diri kita sendiri. Kita ini biadillah yang nangani kok. Terus tapi meskipun demikian tolong kasih kepastian. Ya gini aja, kamu minta sama Allah karena yang tahu kepastian itu hanya Allah. Tak ajari tauhid yang benar gitu. Tapi rata-rata tetap gak mau. Karena ya dosennya sudah isi otaknya. Supaya tauhidnya ala modern. Tapi saya juga gak mau dididik mereka. Ya itu kan, ya tapi untungnya saya ini dididik bangun, dididik bapak saya, orang itu insiratus sendiri. Jika saya legowo ketika kerja sama dengan kelompok lain, dengan apa, tapi saya tetap jaga konstitusi saya. Karena itu bahaya, kalau semuanya ikut itu berbahaya tadi. Saya berkali-kali ketemu masyarakat, kadang tanya di jalan, Gus, saya itu punya bapak kaya, tapi sudah lumpuh. Hajinya sekarang apa nunggu sudah mati? Ternyata setelah saya jawab itu bapak kamu makhluk itu masih hidup tapi sudah lumpuh, harus haji sekarang. Kalau nggak bisa, ya amanatnya sekarang, jangan nunggu mati. Karena di Indonesia itu hanya populer haji amanat setelah meninggal. Jika kadang anaknya kurang ajar, kamu kurang ajarnya, ben mati itu amanat lebih murah 7 juta. Timbang haji urip 36 juta. Itu juga. Tapi kita sebagai ulama itu menyarankan sebaiknya dimakdubkan. Makdub itu artinya dia diputuskan haji supaya ikut niat karena masih hidup. Kemudian yang melakukan orang lain. Tapi di Indonesia niaga, kaji niaga atau kaji amanat itu masih nunggu setelah meninggal. Nah kalau setelah meninggal itu mayit ini tidak dapat ganjaran sebetulnya. Karena kaji amanat itu hanya mengesahkan, karena itu diwaris setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya mayit. Tapi kalau dia masih hidup, artinya dia ikut kontribusi memutuskan dirinya haji. Hartanya dipakai haji. Ini kalau tidak ulama yang ngomong terus, itu repot. Itu kan jelas, ada imro'atun min khos'am tanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala raqilah. Kewajiban haji menemuin bapak saya, artinya ada ayat tentang wajibnya haji. Kalau bapak saya sudah sepuh, gak bisa naik kendaraan, apa saya harus menghajikan beliau? Jawabannya Nabi, andaikan bapak kamu punya hutang, apa setelah kamu bayar hutang itu lunas? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, bapak kamu hajikan saja. Jadi sebenarnya kaji amanat itu sebaiknya malah kalau pas masih hidup. Satu, dia urun niat, dia berkontribusi ikut memutuskan. Tapi di Indonesia itu belum laku. Nunggu setelah apa? Meninggal. Nah itu harus ada ulama yang ngomong. Nah itu contoh saja. Karena kalau ulama ada yang ngomong, kampus itu hanya ngomong sesuai SKS-nya.
Itu maksud saya gitu. Jadi nggak ngerti kebutuhan apa yang menjadikan orang harus masuk surga itu nggak ngerti. Taunya pokoknya urutan SK. Nah ulama harus tetap seperti saya. Apa yang menjadi problem masyarakat tidak melakukan hukum-hukum Allah diinventarisir gitu, terus diomongkan terus menerus supaya jadi nilai yang berlaku di masa. Itu bedanya kiai dan dosen. Kalau sama tanya baik mana, karena saya kiai tak jawab baik kiai. Gak apa-apa kalau sama dosen jawab tak jawab baik dosen, gak apa-apa. Kita beda pendapat gak apa-apa. Tapi saya mohon berlatihlah demikian supaya kita ini sehat. Jadi jangan sampai kemodernan kita memanage itu sampai melupakan asas-asas. Saya ini kan lama di Jogja. Itu kebutuhan spiritual. Karena tadi yang ngomong psikologi misalnya hanya dosen psikologi, yang ngomong ekonomi hanya dosen ekonomi. Padahal yang ekonomi ya butuh psikologi, yang psikologi juga butuh. Nah kalau kiai kan psikologi ya diomongkan, ekonomi ya meskipun nggak ada yang spesifik nggak masalah. Sementara ini menjadi pasar umum, bukan pasar bebas tapi pasar umum. Itu dulu Nabi zaman Sugeng itu kalau mengajarkan psikologi itu gampang sekali, mudah sekali. Jadi Nabi misalnya, ya Rasulullah, gara-gara saya perang derek jenengan, saya ini tangan saya putus, kaki saya luka, semua tubuh saya luka. Jawabannya Nabi sederhana. Orang-orang kafir itu yang bela-belain Tauhid, bela-belain Lalat, dan juga sakit, itu saja berani. Masa kamu demi Allah tidak berani? Jadi jawabannya itu ya ringan saja. Iyyak saskum korkum fakut masalkom atau kumisut. Jika kamu luka karena perang demi Allah, mereka juga luka perang, padahal mereka demi Tauhid. Sebagian ayat disebut watarjuna minallah malah yarju. Jadi intakun ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarju. Kalau kamu sakit karena menempuh pendidikan, orang-orang di luar kita juga sakit. Kalau kita punya kelebihan wa tarjuna minallah malah yarju. Kamu punya harapan, sementara mereka tidak punya. Saya pernah ditemuin seorang sosiologi, Gus pondok-pondok itu kok kayak otoriter, karena kiai itu posisinya kayak raja. Semua santri melayani gini-gini. Wah itu menurut saya otoriter. Terus dokter sosiologi ini tak suruh, coba kamu sekali-kali ngeliat film Cina. Film Cina itu ketua geng itu ngalang-ngalangi kiai. Rokok ada yang bawakan. Nyumut rokok ya film, itu nyumut. Kenapa itu tidak kamu kritik? Setelah lihat film itu bilang, tak berkebin. Dasar rabakat soleh, nak ngeritik kiai seneng ngeritik geng Cina nggak pernah kata saya. Terus dia akhirnya dia sebenarnya mau bikin disertasi tentang perilaku kiai. Dia ngeritik dunia kiai itu otoriter, terus semua ingin dilayani gini. Dia bilang kamu itu tidak berani lihat film Cina dulu. Setelah lihat film Cina ternyata geng-gengnya itu juga dilayani sedemikian lebih. Akhirnya iya bisa ngeri Cina di Bank Indonesia. Artinya apa? Kadang-kadang karena kiai itu figur menarik, terus diteliti karena sebagai figur menarik, bukan meneliti sesuatu yang mayuslikul ummata, yang maslahat bagi umat. Atau kadang peneliti itu hanya tertarik karena ini kejadian unik, kejadian aneh. Dan ini saran saya sama Yayan Pekalongan, kalau agama tidak begitu cara berpikir, telitilah sesuatu yang yuslikul ummata, yang bisa maslahat untuk umat. Jangan tertarik karena ini kasus spesifik atau aneh atau diabaikan terus kita teliti. Padahal diabaikan masyarakat itu bukti bahwa itu nggak ada nilainya dalam perjalanan bangsa ini atau perjalanan agama. Jadi saya itu yang masih protes, masih ganjil ya. Kenapa kita masih suka meneliti kasus-kasus yang unik? Itu nggak boleh kalau dalam agama. Agama itu cara berpikir al-aham falaham, yang prioritas penting prioritaskan, yang prioritas penting diprioritaskan. Jangan meneliti yang tidak penting. Tapi kadang-kadang kasus yang unik itu, yang aneh-aneh itu diteliti. Ya kayak kasus itu orang meneliti milkul yang ini, perang nggak ada, orang meneliti milkul yang itu meneliti apa ingin punya nggak tahu gitu. Atau ingin merasakan nggak tahu. Tidak usah seperti itu. Jadi misalnya Indonesia itu tingkat perceraian itu tinggi. Yang paling tinggi adalah di daerah industri. Itu sebabnya apa?
Harusnya seperti itu yang mendesak. Ya saya ulang lagi ya, tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi, lebih tinggi lagi kalau di daerah industri. Itu sebabnya apa? Lalu kita punya rumus, sebabnya ekonomi. Kenapa orang tersandera oleh ekonomi? Karena kurang kona'ah. Kalau dalam rumus kiai kurang kona'ah. Kenapa kurang kona'ah? Karena misalnya hidupnya berduit, suka belanja di mall. Kenapa suka belanja? Karena di rumah tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak nikmati sholat, tidak nikmati wiridan, tidak nikmati kebenaran atau kebaikan spiritualitas. Itu Nabi kalau sudah sholat itu lupa, saking asiknya dengan sholat. Sampai sholat diistilahkan rohatul mukmin, istilahnya orang mukmin. Ya iya, saya itu kalau di rumah ngajar sampai 3 jam, mungkin sampai 5 jam. Habis subuh, habis duhur, habis asar. Karena ngajar ilmu dulu lama mengatakan roha itu istirahat. Nabi itu kalau banyak problem, itu keluar masuk dalam. Ketika Bilal menonton as-sholat ya Rasulullah, Nabi ketika arifna ya Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat ya Bilal. Lalu itu sholat itu terus asik. Kayak beliau mendikan waktu ini di sholat, nyaman saya itu kalau sudah sholat. Nah sehingga kalau istri kita nyaman dengan sholat, kita sendiri nyaman dengan sholat, atau nyaman dengan belajar, kita nyaman dengan keasikan rumah tanah, rumah duduk. Jika ini bisa melawan keasikan yang karena berjuis saja, karena belanja, karena sholat. Jadi makanya agama ini mengajarkan senang. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Alam nashrah laka sadrak. Karena dengan senang dengan kebaikan ini insya Allah kita tidak tersandra. Harus senang dengan sesuatu yang maksiat. Harus senang dengan sesuatu yang berbiaya. Karena kita sudah asik dengan diri. Memang resiko kiai kayak saya itu terus gak suka diundang orang. Karena kalau saya di rumah itu sudah asik. Itu ya agak resiko bagi anda, tapi gak resiko bagi saya. Karena memang saya itu sudah asik. Saya kalau di rumah yang mentolak rumah tidur, rumah anak-anak, senang sekali. Jadi makanya saya mohon, semohon-mohonnya, kalau IAIN ini jadi solusi bagi bangsa ini, bagi agama ini, nyari sesuatu yang halul masakil, kalau dalam agama yang bisa solusi bagi sekian problem. Jangan nuruti aturan-aturan dalam penelitian yang berdasar unik, kasus unik, spesifik. Tapi ya ini kadang-kadang nggak dikumpulkan oleh agama. Kadang-kadang kita teliti itu tidak memang ismikul umat dan tidak sesuatu yang untuk ismikul umat. Tidak masalah. Saya sering ketemu dosen-dosen, ketemu peneliti, misalnya fenomena apa yang aneh-aneh. Saya juga kenal banyak orang yang meneliti yang aneh-aneh. Kalau itu tidak IAIN, tidak mengatasnamakan agama, nggak masalah. Tapi masalahnya kita sudah disematkan status agama. Kemudian meneliti sesuatu yang unik, dikagumi juga oleh orang-orang yang unik. Akhirnya kita jadi bangsa unik. Ya itu enggak apa-apa sebenarnya kita jadi bangsa. Masalahnya kita mengemban status apa? Agama. Nah, status ini yang harus kita jadikan benar-benar status. Ciri utama agama adalah ittaqillah haitsuma. Kamu di mana saja takwa. Takwa itu artinya apa? Melakukan perintah. Jika kalau kita guru ya guru sebagai status di kampus ya statusnya guru, di rumah ya guru, ketemu masyarakat juga kita guru. Jangan di kampus guru, setelah di rumah ada tetangganya tanya, Pak dosen saya tanya, saya punya problem gini. Kalau tanya di kampus daftar dulu. Ya repot. Kita misalnya pramugari senyum, setelah di rumah duduk. Kalau ingin kelihatan senyum, naik pesawat aja. Pas di sana saya ramah. Itu yang dilakukan Ibnu Khaldun. Suatu saat kebaikan itu profesi. Makanya Ibnu Khaldun andikan hidup zaman sekarang banyak pengelola yatim piatu yang oknum. Ya tentu tidak semua tapi banyak. Terus ada hadis ana wa kafirul yatim ka'ateni fil jannah. Sekarang pengelola yayasan yatim piatu yang untung dari situ dan pekerjaannya di situ. Yang sebetulnya mentalnya bukan safakoh, bukan mental tarbiyatul yatim atau murabbil yatim. Gak tahu maknanya hadis itu di mana. Bahkan sebagian memang itu dijadikan profesi. Nah kita ingin kebaikan itu status, bukan apa? Profesi. Makanya kata Ibnu Khaldun suatu saat kebenaran itu sina profesi, bukan apa? Status. Makanya saya mohon sama dosen, sama semuanya. Kalau Anda dosen, itu bukan profesi sebagai dosen, tapi statusnya memang dosen, pengajar.
Sehingga di kampus IAIN yang ngajar, nanti di desa-desa tertinggal juga sebagai pengajar. Sehingga banyak muncul desa-desa binaan yang terinspirasi oleh dosen-dosen IAIN. Kita sebagai kiai gitu, saya tuh punya pondok banyak, termasuk di Sragen di Boyolali. Karena saya ini sudah merasa saya kok kayak kiai besar, di mana-mana dihormatin. Jangan-jangan saya kiai karena dihormatin. Saya sebagai orang yang ingin ikhlas itu merasa dosa. Saya nyari daerah yang saya posisinya nggak dihormati. Bahkan mereka nggak tahu kalau saya ini orang alim. Betul. Karena saya ingin benar-benar bina. Saya itu kalau beli pesolatan sampai setiap berdiri, tak kasihkan. Pesolatan pegon. Saya itu pernah ngajar Akidatul Awam, ngajar pegon. Nah sekarang di daerah yang saya ajari sekarang sudah tahu kalau saya sekarang orang alim. Saya itu agak kecewa. Karena tadi, nah saya bayangkan bagaimana saya punya komunitas dokter-dokter spesialis banyak di Bojonegoro. Itu ya tak tugasin gitu. Mereka punya penyuluhan di desa tertinggal. Saya bilang gini, kalau Anda tugas di rumah sakit itu profesi, karena dapat gaji. Jadi kalau Anda tugas di kampung-kampung pedalaman itu status, Anda benar-benar status dokter. Di mana-mana ingin mengobati masyarakat. Tapi kalau mengobati sama yang daftar itu Anda profesi. Jadi banyak yang tobat, alhamdulillah. Ini lewat pengajian ini katanya, ya sudah ini vulgar saya minta. Sampai sakit hati apa enggak ada urusan. Tapi ini ngaji supaya berkah. Tolong kebaikan Anda ini tidak sekedar profesi tapi apa? Jadi di pesawatnya ramah, di rumah ya ramah, di kampus kita dosen, di rumah juga kita dosen, di tempat rumah sakit kita dokter, di rumah di masyarakat juga berstatus sebagai apa? Sehingga masyarakat kapan saja akan menemukan status-status ini, menemukan dosen, menemukan dokter, menemukan kiai. Tapi kalau profesi, ya tadi lama-lama misalnya Pak Kapolres ini, ya sudah. Lama-lama ini kalau Pak Polisi misalnya ada maling pas dia cuti, biarin aja kan pas ada tugas. Kayak apa bahayanya kalau semuanya menurut apa? Profesi. Jadi kalau ya sudah kira-kira seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.